Hari ini kita lagi nyobain ring light baru BMX. Jadi nggak takut lagi deh syuting malam-malam karena terang ya. Biasanya karena takut gelap ya. Iya tuh, agak takut gelap. Jangan takut kalau begitu. Tasya. Oh iya, tahu sih. Jadul banget ya. Tahun umur. Tua. So, kita hari ini mau apa nih? Ya, kali ini kita mau curhat kan? Mau cerita. Mama dan Aa. Sama Dede. Dede. Ya, mau cerita sedikit, sedikit. Cerita pengalamannya. Pengalaman. Perjusami. Apa tuh? Perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Lama banget tuh. Gue seharinya nggak betah tuh. Gue sehari langsung. Iya, nah lanjut ah. Ya, kali ini kita mau cerita horor lagi berdasarkan true story seperti biasa. Cuman ya lagi-lagi pengalamannya doi. Tapi dia tuh sebenarnya punya, ya kan? Iya. Cuma bukan dia yang ngalamin. Jadi dia Cuman pengalaman keluarganya dia, tapi itu nggak ngalamin. Gitu guys. Nggak anjing. sama kali. Jadi dia tuh cuma cerita juga, tapi nanti dia ceritanya bisa cerita ke gua. Nah, Jadi dia dulu. kita sambil ngemil kentang guys. Nah, ini garam semua, lihat dah. Garam makasih. Enggak, garam semua ini. Baik banget asli lihat garam. Buset. Mending ada. Nggak ada yang mending kayaknya. Asin. Mendingan kalau mau makan gini. Buang-buang garam aja nih kata mak gue. Ih. So anyway, ceritanya tuh udah 7 tahun. Taruh. Cerita dulu dong. Intro dulu. Oh iya, kembali lagi ke segmen dari Asenos kita horor. Nah, tapi kali ini tuh datangnya lagi-lagi dari gue. Iya. Karena entah kenapa hidup gue horor, isinya mistis malah. Itu Remik aja. semua pengalamannya banyak pokoknya. Asin. Jadi ceritanya itu, ini kejadiannya tuh 5 tahun yang lalu. Tuh kita belum pacaran. Oh iya, ketemu aja belum tuh ya. Udah ketemu mah gak usah lebay lo. 5 tahun yang lalu, iya sih. Iya, 6 ya? Sekarang tahun berapa sih? Tahun 2021. Oh, astagfirullahaladzim. Ya berarti kejadiannya 6 tahun yang lalu. Pada saat itu, di sini tuh di depan rumah gue masih ada pohon. Di halaman tuh masih ada pohon. Depan rumah persis tuh ya. Iya, persis sejajar sama kamar gue ini. Kejadian di rumah nih. Ya kejadian di rumah ini. Kejadian di Tahun 2015 bulan Juni apa Mei ya? Mei akhir deh kalau nggak salah. Nah, gue tuh emang nggak tahu kenapa emang suka bisa lihat gitu kan. Nah, memang pas gue pindah ke sini tahun 2014, which is setahun lebih sebelum kejadian, itu gue sering diganggu di sini di kamar gue. Terus juga di belakang di rumah ini tuh di belakang tuh ada gudang yang dulunya tuh kamar pembantu yang juga ada toiletnya. Jadi ada tempat pembuangan yang kotor lah, gelap gitu, tapi nggak pernah dipakai. Terus banyak nih gue denger suara, gue suka diliatin di jendela. Jadi yang di jendela tuh ngeliatin gue. Dulu posisi kasur tuh nggak di sini, posisi tuh di situ, di jendela gue di sini. Terus dia kayak ngeliatin gitu ke dalam sini. Diintip. Gue kira kan kayak siapa tuh orang masuk gitu. Kamu waktu itu dibuka ya kaldengnya, jendelanya? Dulu nih toilet nggak nutupin jendela di situ di pojok sini. Kalau mau ada anginnya dikit, kacanya gue buka, gordennya gue sisikin ke samping kan, biar anginnya masuk langsung gitu. Karena gue nggak pakai AC. Lu bisa lihat tapi masih aja berani buka jendela ya? Ya berani, kenapa enggak? Maksudnya kan kita harus lebih berani guys, kita tuh harus lebih berani karena mereka itu
nggak lebih sempurna dari kita makhluk Allah yang sempurna. Bukan berani sih, itu aja diisi aja, diintip-intip mulu. Iya sih sebenarnya, tapi kalau dipikir-pikir ya itu buat kenyamanan gue gitu, bodo amat, bikin sih gue liatin balik. Terus suatu saat liatin tuh gue kan Jadi dari jendela ngeliat gitu, ngeliat itu sini gitu ya kayak gitu. cowok siapa tuh? Cowok badannya kurus, gue ngomongin ntar dia datang. Badannya kurus, pokoknya pucat, matanya legok gitu, terus kayak bibirnya pucat banget juga gitu, sama kayak warna kulitnya. Tapi nggak ada darah-darahan. Nggak ada, seingatku sih nggak ada. Terus pakaiannya tuh pakaian kayak pakaian kemeja PNS, tau gak sih? Coklat dong. Coklat gitu. Iya. Makanya awalnya gue kira kayak orang gitu. Iya. Tapi kemejanya tuh nggak tebel, kemeja tipis sama orang coklat gitu. Pokoknya intinya Berarti rapi ya, cuman pucat ya. rapi. Itu pertama kali dia menampakkan diri tuh kayak gitu di sini di depan sama gue. Terus pokoknya itu gue pindah ke sini 2014. Sejak 2014 itu sampai 2015 itu gue masih ngalamin tuh suka diliatin gitu. Lama tuh diliatin. Biasanya sih gue suruh pergi. Oh bisa nyuruh pergi ya? Bisa, paling alot aja. Apa tuh? Maksudnya kayak pergi nggak lo gitu? Gitu ngomong gitu? Iya pergi nggak lo? Gue di sini misalnya gitu. Oh dia kadang suka ngelawan, kadang nurut. Iya. Nggak nurut nggak? Bukan, lebih ke males berantem aja kali ya? Harus dia cabut ya? Iya terus dicabut gitu. Males berantem. Terus berantem tuh dia. Padahal sereman dia ya? Iya tapi kan sempurnaan gue. Terus gue tuh entah kenapa pada saat itu emang lagi rebelnya gitu, lagi kayak gue nggak takut sama apapun, gue bodo amat gitu. Ini bandel-bandelnya kayak. Lagi bandel tuh. Anak muda. Jadi anak muda banget lah gitu. Jadi kayak ini kamar gue gitu, ini tempat gue tidur, lo pergi lo gitu. Pokoknya itu gitu ya. Suatu saat Berarti nggak cuma gangguan dari dalam rumah, dari penunggu di rumah doang, tapi dari luar juga suka digangguin ya? gue ngitungnya sih dia tetap di sini sih. Oh gitu? Nggak jauh Karena dari sini? karena sebenarnya ke rumah gue ini di belakang komplek itu ada kuburan. Oh iya? Yang kalau ditarik dari lurus itu rumah gue ini sejajar sama kuburan. Jadi kata orang sini, rumah ini bener-bener rumah ini tuh gerbang bolak-balik portalnya gitu ya. Even satpam di sini bilang kayak gitu ke gue sebelum pemilik rumah yang sebelum gue juga nggak bertahan-tahan lama gitu. Jadi kayak 2 tahun, setahun pindah gitu, dikontrakin cuma beberapa bulan pindah gitu. Cabut-cabutan ya. Berarti ini juga sebelumnya pakai orang ya? Gue beli rumah ini emang bukan punya gue dari pas dibangun gitu ya. Terus suatu hari tahun 2015 gue kuliah tuh lagi capek banget ya. Kuliah lagi capek, permasalahan percintaan juga banyak ya. Iya jadi kayak galau gitu-gitu segala macam ya. ABG. Terus nyokap tuh kalau beli ikan tuh suka jauh, suka beli ikannya di pasar ikan gitu ya, bawa termos AS, pulang-pulang bawa ikan seger gitu. Terus pas pulang, gue pas banget pulang dari kampus, yang pasti nggak langsung pulang, nongkrong dulu, jadi jam setengah 10 apa jam 9 gitu, gue lupa, pokoknya dia di atas jam 7, udah di atas jam 8 juga kayaknya deh. Itu yang jadi nyokap tuh baru pulang juga. Beli apa aja gitu, gue langsung nyamperin tuh ke dapur. Posisinya di situ gue emang lagi capek banget, bener-bener baru pulang gitu, belum mandi, belum mau ngapain. Udah mandi, pokoknya intinya gue capek banget baru pulang gitu ya. Terus tiba-tiba mati lampu. Baru pulang langsung mati lampu? Tiba-tiba mati lampu pas lagi gue ngobrol sama nyokap gue di dapur. Nyokap gue lagi bersihin ikan yang dia bawa tuh, lagi bersihin ikan, gue nyender tuh di dapur, tiba-tiba blok mati lampu. Nah sebelumnya itu udah 3-4 hari itu mati lampu, tapi di RW gue doang, bener-bener satu komplek RW gue doang mati.
Oh iya. lampunya, dan itu lama banget, bisa dari ya jam 9-an itu bisa sampai jam 3 pagi baru nyala lagi gitu. Berarti kalau depan terang gitu ya? Terang, depan komplek itu terang. Di sini doang yang gelap, yang mati lampu. Nah terus mati lampu tuh kan, gue tuh penakut banget kalau mati lampu, karena gini, kalaupun gue berani ya, gue kan orangnya berani sama mereka gitu, tapi kalau misalnya mati lampu gue merasa vulnerable gitu loh, karena gue nggak bisa ngeliat, gue bisa melihat mereka tapi dengan mata manusia gue nggak bisa menembus gelap gitu. Tetap Tapi sama. mereka, bagi mereka ruang, waktu, cahaya, gelap, apa segala macam itu nggak ada buat mereka gitu. Pagi, siang, malam ya nggak ada buat mereka gitu kan. Jadi kayak ngeliat orang di dalam kegelapan gitu ya. Mungkin gue nggak ngerti ya apa yang mereka lihat, tapi yang gue tahu memang ruang dan waktu kan bukan tempatnya mereka gitu. Jadi gue ngerasa vulnerable aja gitu, jadi lebih takut gelap daripada kalau gue lihat terus masih keadaan terang, apalagi siang gitu. Kayak di Digimon itu ya, masuk ke dunia digital gelap tuh semuanya, tapi kita bisa ngeliat gitu satu sama lain. Iya mungkin kayak gitu. Tapi ini kamunya setan. Mungkin kayak gitu. Gelap tapi ngeliat itu terang. Nah, teriak dong gue, kayak wah gitu, langsung Nyokap panik dong ya. panik tuh. Nggak apa-apa, terus nyokap bokap gue dari kamar langsung bangun nyari lilin, mau korek kan biasa. Ya bentar papa nyari lilin gitu. Nah, disinilah ceritanya. Jadi ceritanya, gue kan kayak mama, gue mau ngegapai tangan nyokap gue yang gue tau posisinya lagi ada di depan gue. Tiba-tiba ada yang megang sini gue. Coba lo pegang sini gue, ke tangan kanan. Tangan kanan. Ya. Ini. Iya sabar deh, iya gitu. Iya sabar deh gitu kan. Nah karena ada yang megang di sini, gue kira nyokap gue kan. Gue langsung gini dong kayak gitu kan. Nah gue kira apa namanya, emang nyokap gue yang megangin gue gitu kan. Terus kok pas gue gini kan, gue ngerayain di sini, terus gue mau giniin tangan nyokap gue kan, kok ini keriput banget gitu. Dan pada saat itu nyokap gue tuh belum keriput banget tangannya kan. Terus gue kesini, kok kukunya tuh nggak habis gitu loh, kayak kok panjang terus agak lancip gitu. Panjang terus gitu. Terus kayak kayaknya keriput banget kan. Terus gue kayak anjir ini siapa, terus gue langsung teriak, teriak kenceng banget. Oh enggak, sebelum itu sebelum gue ngeraih tangan gue, nyokap gue gini, tangan ini gue raih, sebelum itu nyokap gue bilang, bentar ya dia, mama lagi abis bersihkan nih, bau gitu. Udah tuh, terus nyokap gue nyuci tangan, buka keran, cur. Gue masih positive thinking dong, siapa tahu ini dia nyuci tangan satu gitu kan, bisa aja kan. Tapi yang membuat gue tahu itu dia nggak satu tangan adalah ada bunyi dia kayak suk sama dia mencet sabun. Terus bunyi gini kan nggak mungkin satu kan, bunyinya beda ya. Iya. Di situ baru gue mulai siapa gitu. Gue teriak, Tangannya beda ya. tangannya beda, Keras gimana gitu ya. gue langsung mendorong diri gue ke belakang gitu, teriak siapa gitu. Karena itu nyokap gue juga kan takut. Langsung kamu lompat langsung ke nyokapmu kamu ya? Enggak, ke belakang. Ke belakang? Ya ke depan kan kompor, gimana sih? Iya tahu. Ya ke belakang lah. Bukan ke nyokap langsung. Enggak. Ke nyokap. Enggak, ke belakang ke arah TV. Ke kompor. Ke arah TV. Terus nyokap bokap gue bangun kan, bokap gue nyamperin kan, jangan gangguin anak saya gitu. Tapi langsung hilang tuh ya? Enggak, kita nggak ngeliat apa-apa kan, gelap. Posisi bokap gue belum dapet lilin, belum dapet apa-apa. Bokap teriak tuh. Teriak juga gelap mau tahu. Tapi dia tahu arahnya kan. Gitu ceritanya. Nah terus Tempatnya di situ berarti ya? tempatnya di gudang. Jadi dulunya bekas kamar pembantu. gue langsung lari ke belakang untuk langgang gitu, nyari bala bantuan, nyari bokap gue gitu terutama, karena gue nggak ke depan, gue nyarinya bokap gitu. Bacain ayat kursi, terus gue ke kamar sini, karena di sini tuh dulu ada senter gede, lumayan gede gitu ya. Terus gue senterin ke arah berlawanan badan, misalnya badan gue di sini, jadi gue senterin sana. Terus
gue senterin kaca juga karena pantulan energi kita ada di kaca gitu. Jadi gue senterin kaca juga biar nggak diserap energinya gitu. Ngapain tuh? Nyerupnya gimana gitu caranya? Ya gitulah pokoknya. Nongol doang kan? Ya pokoknya gitulah. Pokoknya intinya supaya dia mager lah, ada cahaya gitu. Padahal sih nggak tahu juga efektif atau enggak gitu ya. Terus gue kayak langsung nelfon mantan gue kan, kayak gue kayaknya gue harus cabut nih, namanya gue pengen nginep di kosan temen gitu kan. Gue wifi mati, nggak ada paket, gue nggak bisa mesen Gojek, gue nggak bisa pesen apapun, nggak bisa WA juga gitu ya. Biasanya kalau mati lampu sinyal jelek tuh. Iya, sinyal jelek. Jadi kayak gue SMS mantan gue kan kayak Beb, pesenin taksi dong gini. Hah, pesenin taksi? Lemot banget tuh orang emang. Tuh yang megang tuh nanya juga enggak? Enggak, diem kan. Soalnya mungkin dia lagi berusaha mengambil gue dan pura-pura jadi nyokap, jadi dia nggak ngomong apapun. Gue juga nggak ngeliat bentuknya gimana, tapi yang jelas tangannya kurus panjang keriput, punya panjang banget aja. Jadi justru itu yang menghanyutkan. Dan itu gue, dan itu pengen. bukan orang, tapi gue bisa ngerasain physically gitu. Aneh kan? Dipikir-pikir sih ya serem juga, cuma mistik banget gitu. Sampai kontak. Ya sampai kontak. Sejak itu setiap gue kesini gue nggak enak hawanya gitu, jadi kayak gue pengen berantemin, ributin semua penghuni di sini, penghuni yang nggak kelihatan ya. Oh gitu. Gue ngamuk sampai akhirnya waktu itu tetangga tuh motong pohon depan rumah gue, lapangan depan rumah gue, karena mereka percaya mungkin di pohon itu gitu dipotong pohonnya. Kamu nggak banyak cowok itu di pohon itu banyak? Si cowok itu kadang berdirinya di situ. Oh gitu. Kan gue cerita sama Pak RT sama samping tetangga rumah gue yang Bu Andro itu. Iya. Bu Andro juga bisa lihat gitu. Terus apa namanya? Terus gue pas ngamuk, gue tuh kayak semacam kerasukan kali ya, nggak ngerti. Pokoknya intinya gue beribut berantem gitu, pakai gaya-gaya silat yang which is gue nggak bisa silat. Iya, kamu bikin gitu. Sama Bu Andro di situ. Sampai loncat gitu sampai jatuh ke tanah sampai nunggu berdarah. Kamu berdua sama Bu Andro apa lawan Bu Andro? One-on-one. Oh, sama Bu Andro berantem. Gue kira kamu berdua lawan yang nggak kelihatan. Enggak, berantem sama Bu Andro. Itu gue nggak tahu siapa. Itu dia sampai bentuk silat gitu. Gue nggak bisa silat cuy. Sebenarnya mah kalem ya. Bu Andro gimana ngelawannya? Kalem dia. Gue nggak tahu, yang gue ingat cuma gue Atau bangun. bangun posisi perih ini gue karena bebatuan di depan rumah. Karena pingsan itu kali ya. Jadinya nggak sadar ya. Masukin. Kalau misalnya dimasukin tuh pingsan kitanya ya. Iya, sort of. Jadi kitanya nggak kerasa. Tahu bangun aja, tahu sakit aja badan. Tuh cerita yang paling. Yang ekstrim. Tapi- Kalau misalnya kamu diem aja tuh dia bisa diambil tuh ya. Bisa kan ada, kalau misalnya lo pernah baca atau pernah lihat cerita orang yang tiba-tiba jadi gila, terus katanya rohnya udah nggak ada di situ, udah dirasukin orang lain. Itu beneran tuh. Menurut gue masih make sense sih. Kalau kita ngelihat badan kita sebagai casing doang ya. Gitu ya. Badannya dalamnya bukan dia gitu. Rohnya yang di sono gitu. Jadi Insidious ya. Badannya doang Parker. Dalamnya Parker. Itulah paling. Tapi ada yang lebih majestic dan mystic daripada itu sih, yang pas gue waktu itu emang mentally lagi sakit gitu ya. Gue tuh suka ngajak bokap gue sholat tahajud tapi di masjid. Jadi jam 2 pagi gue langsung bangunin bokap gue gak pernah tidur tuh. Jadi jam 2 pagi gue bangunin bokap gue terus gue ajak ke masjid buat sholat.
dan masjidnya itu ya jelas aja belum, nggak ada orang gitu, marbotnya pun lagi tidur gitu, belum saatnya sholat terus gue udah nyuruh sholat gitu. Sebelum subuh itu. Ya sebelum subuh. Kan kalau orang tahajud harus tidur deh. Enggak harus tidur, gue pokoknya sepertiga malam gitu. Nah terus pas gue lagi sholat, kayaknya gue pingsan deh. Pada saat pingsan itu gue ngeliat kayak bener-bener luas banget tuh, kayak bukan mimbar apa sih ya, kayak sebuah ruangan. Bukan ruangan juga ya, soalnya nggak ada dindingnya, adanya pilar gede-gede gitu ya, terus atasnya langit gitu, nggak ada dinding, nggak ada atap. Kayak waktu Harry Potter sama Dumbledore tuh, putih. Itu di stasiun. Itu di stasiun. Kalau itu stasiun, tapi kalau ini masjid. Bukan ini masjid. kayak gitu maksudnya gambarnya kayak Enggak, beda, nggak ada, nggak bisa gue gambarin. Putih gitu. Iya begitu, putih, adem deh ngeliatnya tuh begitu. Ini mirip kan kayak gitu? Enggak jauh. Hah? Beda. Lebih terang lagi? Terang, ada awan, ada langit, pilarnya gede-gede, dari ujung sampai ujung tuh ada orang yang baris gitu. Gue nggak tahu tuh malaikat apa, jemaah apa tuh, gue nggak ngerti. Apa orang? Bukan orang cahaya, tapi bentuknya ya bentuk kayak badan orang, tapi bukan orang. Cahaya, intinya dia punya baju, pakai baju gitu. Tapi bajunya tuh genderless gitu loh, nggak ada yang mukenahan gitu. Satu berjejer gitu, banyak banget. Samping gue tuh ada seseorang yang nyebutin nama gue. Nurhadiati, berulang kali Nurhadiati binti lalala, Nurhadiati binti lalala, tapi itu sama-sama. Tapi gue tau dia lagi nyebutin nama gue. Pada saat itu disclaimer lagi, gue belum tahu gue anak siapa. Maksudnya gue taunya gue anak kandung. Gue belum tahu tuh Nurhadiati binti lalala, Nurhadiati binti. Nggak denger tuh bintinya, nggak denger. Mau ngasih tahu kali tuh maksudnya ya? Bisa jadi. Gue take it pas hari ini kayaknya dia emang ngasih tahu. Itu suaranya ngegema kayak pakai toa masjid yang gede banget gitu. Gitu. Seru banget. Seru. Amazing. Makanya waktu itu gue mutusin pakai jilbab tuh gara-gara itu tuh dulu. Gara-gara mungkin dikatain juga kali ya. Pas ngelihat sendiri tadi, gila tuh malaikatnya gitu. Tapi lepas lagi karena manusia. Jadi gue ngerasa ya udah. Ya next kita dong. Sama cerita dong. Cerita gue mah dikit. Itu yang juga katanya orang gua biasa. Oh iya, pernah tuh ya. Wah gua. Ya jadi dia tuh dari mana namanya? Dari Garut. Lo orang Garut? Iya. Oh iya. Sunda. Nalan dulu dong. Jasun. Apaan tuh? Jawa Sunda. Naik mobil. Mau ke Jakarta, Condet ke kemana? Asin banget kayaknya. Condet kemana? Condet itu di sono. Rumah lo condet emang? Bukan ke rumah saudara ada itu juga. Anak gua nyokap. Terus jalannya malam apa subuh ya? Iya. Aduh. Ya kalau dari Garut Condet kan kalau paling cepet juga 3 jam tuh, cepet-cepetnya dulu. Lumayan jauh tuh kan perjalanan set, lagi jalan malam-malam di jalan katanya ngeliat cewek tuh, cakep. Nggak tahu deh, mungkin cakep kali, gelap gitu. di pinggir terus apa namanya, kan ada ceweknya di sini di jalanan kan, Bedak tuh dari di pinggir soalnya, pinggir lewat aja gitu ya, sambil lewat itu ya sambil nyetir gitu kan, namanya juga ini ya dinyinyirin tuh ya kan, malam-malam cewek malam-malam masih aja di luar masih jalan gitu, maksudnya masih keluyuran.
tiba-tiba nggak lama terus kan udah tuh nyetir. Jadi pas lewat tuh lagi nyetir habis ngeliatin Nyinyir tuh dia. ini Kayak kebiasaan rakyat Indonesia, netizen Indonesia maha benar ya. kayak ih apaan sih nih cewek keluyuran aja malam-malam. Astagfirullah, kamu ini berdosa banget. Itu ya kan jalan habis itu udah tuh jalan lagi dia. Emang sebenarnya sambil jalan juga tadi. Maksudnya cuma sekilas doang gitu, saya jalan. Begitu ada ke kiri lagi, ada di sebelah kiri jir. Duduk tuh cewek yang ada di jalan ada duduk di sini tiba-tiba, ya ampun, nggak mungkin banget ya ini kan. Terkunci tuh pintu ya kan? Kunci lah. Lagi jalan. Iya, salahnya nggak kunci juga lagi jalan nih, cara naiknya tuh. Itu jalan dari itu udah sampai mana tuh ya? Itu lewat mana sih? Gue lupa. Dangder Ya. Dangder. Kan lu orang Garut gimana sih? Enggak, lewat mananya gue lupa kan, bisa lewat mana-mana. Wah, terus sepanjang perjalanan kasihan sih, saking takutnya Nggak berani berhenti gitu ya? iya, nggak boleh berhenti, nggak berani noleh. Kayaknya juga cuman pakai ujung mata doang begini gitu, nggak nengok kepalanya sampai sampai di rumah, sampai di tujuan Condet. Ntar lu sampai di situ terus sampai berjam-jam tuh berarti dia nggak nengok tuh. Iya tuh, gemeter aja ya tangannya, buset deh, rasanya kayak apa tuh ya, dipantengin gitu kan. Terus berarti dia marah tuh diledekin ya. Berarti dia bisa denger batin kita Gitu ya, walaupun nggak ngomong, tentu di dalam mobil, dari jalan di dalam mobil, tau duduk ngadep ngeliatin emak gua. Iya, pas begitu nyampe kata yang di rumah Condet, saudara gue juga sih, namanya itu nggak apa itu celana basah. pipis dia. Ternyata ngompol gitu dari jalan dari sono sama kali ngeliat. Wah anjir, Saking takutnya pengen kencing kali ya, gue ngebayanginnya sih sampai sampai ngobos, sampai ngompol. masalahnya nyetir kan sendirian gitu. Kalau misalnya ada keluarganya mungkin bisa berhenti dulu, nenangin diri bareng-bareng. Kalau sendirian kayak mendingan gas terus nggak sih kalau gue ya? Iyalah, serba salah juga sih, mau berhenti takut, mau jalan juga males banget, di samping ada gituan. Tapi diikutin terus tuh sampai Jakarta. Iya, pokoknya sih lama ya, diikutinnya sampai mana gitu. Saking dia nggak berani nengok, nggak berasa di Jakarta mungkin udah hilang, cuman dia nggak berani nengok, jadinya takut, jadinya nggak tahu masih ada apa enggak. Agak ngeri juga ya, Dipantengin aja. Makanya guys, kalau di tempatnya nggak kenal jangan suka ngomong sembarangan, bisa nunggunya ngikutin, marah, ngantuk. Ceritain ngantuk kayak didongengin. Itu juga cerita dari orang sih, cuman kalau yang kayak gitu mah ngobrol mah nggak indigo ya, dia cuma ngeliat sekali doang di waktu tertentu. Ceritanya kayak lagi ngeliat setan. Kalau kamu bisa ngeliat setiap hari tuh ya, beraktivitas ternyata ya mereka. Kalau lo ngeliat orang setan misalnya ini bentuknya biasa aja, kayak misalnya oma-oma gitu, tapi pucat, nggak nampak tanah. Misalnya dia nangis gitu ya, si nenek ini dibandingin sama nenek-nenek yang rambutnya acak-acakan berdarah-darah, lebih serem mana?
udara. Ya, iya makanya dia lebih milih yang lebih bisa nakutin manusia, namanya juga dia ada purpose-nya untuk Gangguin. Tapi ada juga jin yang memang tidak menyerupai apa-apa, dalam arti jinnya itu ya udah di bumi buat ibadah juga, di masjid sholat. Makanya kalau kita naruh Al-Quran di masjid tuh amal jariahnya ada, karena sebenarnya bukan manusia aja tuh yang pakai Al-Quran itu. Oh iya. Sana juga ya. Membaca tuh ya. Jadi diambil syaf Al-Qurannya, fisiknya nggak kita lihat masih ada, kata Cicak ya. Syafnya masih ada tuh fisik. Yang diambil yang goibnya dibaca. Kita terus ya. Teng 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 gitu. Jadi tetap ada di Al-Qurannya ya. Tapi juga gue sebagai orang yang percaya both science dan mystical stuff itu, menurut gue yang gue alamin ini bisa jadi gue memang skizo. Tapi kalau iya ya, kalau apa ilmiah, kalau dokter anggapnya skizo ya. Iya. Justru penyakit ya. Ya karena semuanya sebenarnya bisa dijelasin sama sains gitu. Kayak waktu kecil dulu gue didiagnosa ADHD juga di rumah sakit pun kan dites gelombang otak ya. Sama sih, karena menurut gue setan tuh juga gelombang, jadi mungkin gelombang otak gue yang abnormal itu bisa nangkap mereka. That's why gelombang otak gue abnormal gitu. Gitu ceritanya. Semuanya juga baru-baru ini waktu itu pernah ada itu ya, diteriakin di jalan ya. Oh yang kemarin ya, Sabtu. Iya, jadi kemarin banget tuh. Ini miring sih. Jadi tuh kita tuh kan sejak nikah kita seminggu ya di rumah orang tua kita. Nggak miring nggak sih, nggak ya? Enggak, justru sekarang miring. Jadi kita tuh seminggu di orang tua dia, seminggu di orang tua gue, seminggu. Dan kita tuh kalau pulang tuh tengah malam, karena kan masih kangen sama orang tua ya. Jadi pos-posin dulu sampai malam baru pulang gitu. Nah terus kemarin mungkin nggak tahu gue lagi capek atau lagi kenapa gitu ya. Lagi di jalan ya. Lagi di jalan pas lagi belok. Pertigaan tuh. Iya di pertigaan belok tuh tiba-tiba gue denger suara cewek tuh teriak. Teriaknya tuh yang kayak orang mau ditabrak gitu. Kenceng banget ya? Kenceng banget. Tapi dari jauh. Kencengan maksudnya jauh gitu kayak di laut. Nggak jauh banget, cenderung dekat. Oh gitu. Tapi nggak terlalu dekat. Intinya kedengeran gitu, kurang jelas. Karena di pas lagi tikungan di situ, terus di sininya tuh ada kayak angkot berhenti apa motor yang lagi emang ngasih kita jalan mau ke kanan tuh. Gue kira ketabrak di situ aja, gue sampai gini gitu kayak. Gue kira kamu ngatin itu karena ngatin mobil, karena ada mobil di sini. Enggak, gue nyari tuh. Pas begitu belok, kamu gitu ya? Gue nyari. Dengan suara, padahal gue nggak dengar sama sekali. Gue nyari tuh suaranya dari mana nih, ada kecelakaan nih gitu. Gue pikir dari lagu itu. Gue lagi dengerin lagunya Mariah Carey yang It's Like That, tapi nggak ada teriakan itu. Iya kan, tapi cewek, makanya cewek. Ini lagu kali, gue kira gitu. Tapi teriak deh. Iya teriak. Tapi biasanya kalau gue lagi kena, lagi sensitif, apa yang kamu rasain kadang suka ngerasain juga gue ya. Wes semenjak kapan jadi? Jadi ketularan. Iya, pernah digangguin juga. Gangguinnya dikit-dikit tapi yang mobil nggak bisa dinyalain. Padahal jelas-jelas tuh gue puter kunci tuh. Waktu itu ingat banget gue. Starter mobil kagak bisa kuncinya. Nggak bisa dicabut. Dia tuh kalau berantem sama gue pasti, saya berantem yang spontan gitu ya, yang bikin gue naik darah banget. Terus dia langsung dikerjain. Kayak pertama kali banget tuh yang gue tahu gue bisa kayak gitu ke dia tuh waktu dia telat datang ke ulang tahun gue, kayak kalau nggak salah
sampai sekarang tuh mobilnya alarmnya rusak. Beneran rusak yang kayak tiap 3 menit 2 menit tuh nyala gitu. Terus padahal nggak ada apa-apa. Padahal nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Kayak setelahnya juga nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak, dan itu di rumah gue doang. Nah ya, waktu pas kunci nyangkut itu gitu udah nggak berantem langsung Gampang enteng ya. banget jalan rambutnya ya. Itu dibaikan. Kayaknya jangan sembarangan, gue yang lontar kepala lo gue cabut. Nggak ada yang gue nggak gitu guys, gue bukan Wanda. Yang nggak sengaja, yang kadang nggak Bayang. kebayang, yang kadang nggak kepikiran. Jadi juga di kita. Banyak, ini nggak cukup buat satu video gini doang. Gue nanti ada cerita lagi yang bisa kita ceritain di dari Osena cerita horor berikutnya. Iya. Jangan lupa di like, Komen, di subscribe juga bagi yang belum subscribe. ya, di share ke teman-teman buat nonton iseng-iseng sambil ngemil-ngemil. Atau makan lucu. Iya, dengerin cerita horor. I'll see you guys on the next video. Thank you. Bye.